إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sebaik-baiknya makhluk yang Allah kirimkan kepada kita semua, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara takwa kepada Allah itu, kita duduk di masjid sekarang ini untuk mendengarkan khutbah Jumat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mengabdikan, mendedikasikan kehidupannya untuk membantu kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in," atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya ia mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang dari kalian. Kata para ulama, bisa jadi maknanya tidak sempurna imannya, atau kalau ini perkara tidak ada dalam dirinya sama sekali, bisa jadi dia tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku betul-betul lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada seluruh manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubbun Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara iman yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat kepada Rasulullah SAW, Allah jadikan di antara syariat tersebut adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai anak, kita mencintai istri, kita mencintai harta dengan berbagai bentuk kecintaan. Namun cinta kepada Rasulullah bukan cuma sekedar bahasa. Cinta kepada Rasulullah SAW adalah kewajiban. Sebagaimana kita wajib melaksanakan sholat, sebagaimana kita wajib beriman kepada Allah, maka kita wajib cinta kepada Rasulullah SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa cinta ini kepada generasi pertama yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan kepada orang-orang yang pertama melihat Nabi SAW. Kita lihat di antara yang diriwayatkan dari kisah bagaimana sahabat Rasulullah SAW betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW
tidak lahir di kota Madinah. Ahli Madinah tidak tumbuh besar melihat Nabi SAW. Beliau hijrah ketika beliau diusir dari Makkah. 13 tahun beliau berdakwah di Makkah. Kemudian beliau keluar ke kota Madinah ditolong oleh ahli Madinah. Ahli Madinah menolong Rasulullah SAW karena iman yang selanjutnya mereka disebut orang-orang Ansar yang menolong Nabi SAW. Artinya mereka bukan orang yang sekampung halaman dengan Nabi SAW. Anak-anak mereka bukanlah orang yang tadinya kenal dengan Rasulullah SAW. Namun lihatlah, ketika peperangan pertama terjadi di dalam Islam, yaitu perang Badar, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang luar biasa, saudagar yang kaya, beliau ikut menyaksikan perang Badar. Beliau keluar, sahabat yang bisa perang dan tidak perang mereka ikut keluar bersama Rasulullah SAW membela Nabi SAW. Namun sayangnya jumlah kaum muslimin hanya 300 dan jumlah orang musyrik 1000 jumlah, lengkap dengan pasukannya, lengkap dengan baju perangnya, lengkap dengan senjatanya, dengan kuda-kudanya. Sedangkan sahabat Rasul yang ikut perang Badar jumlahnya hanya 300. Mereka berdiri di saf setelah siasat yang Rasulullah SAW siasatkan. Setelah doa satu malam suntuk, Rasulullah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dibariskan di 2 baris. Maka di antara kisah tersebut Abdurrahman bin Auf mengatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku berdiri di antara barisan yang dibariskan oleh Rasulullah SAW. Aku berharap di antara barisan tersebut sebelah kiri dan kananku adalah orang-orang yang perkasa, sehingga ketika aku harus mainkan pedang, ketika dia harus berperang, ada orang di sebelah kiri dan kanannya yang akan membantu dia melawan musuh. Namun ya subhanallah, ternyata ikut terpanggil kepada seluruh berperang bersama Rasulullah beberapa anak muda yang baru berkuliah. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ketika aku melihat ke kananku, ternyata anak umur belasan tahun di sebelah. Ketika aku menengok ke kiriku, ternyata sama, anak umur belasan tahun, anak APG yang baru saja dia masuk kepada fase kedewasaan. Maka subhanallah, ada sedikit rasa di hati Abdurrahman bin Auf berharap kalau seandainya setelahnya ini orang-orang yang gagal membantu dia dalam peperangan. Dalam harapan tersebut, dan Abdurrahman bin Auf dalam barisan perang, dan beliau berdiri saat itu bukan berarti tidak punya hal yang dia tinggalkan. Dia punya harta, dia punya perniagaan, dia tinggalkan untuk membela Rasulullah. Subhanallah, dalam masa seperti itu, salah satu dari anak tersebut menarik baju Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, ya wahai paman, mana orang yang namanya Abu Jahal? Mana orang yang namanya Abu Jahal? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa ma sya'nu. Kata Abdurrahman bin Auf, apa urusanmu hai anak muda dengan Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dahulu Rasulullah SAW ketika di Mekah diganggu oleh dia, dan saya bersumpah di perang ini agar kalau saya bertemu dengan dia tidak ada yang terpisah, saya yang mati atau dia yang mati. Maka Abdurrahman bin Auf terkaget dengan omongan anak tersebut. Anak ini anak Ansar, bukan orang yang berhijrah bersama Nabi, bukan ahli bait Rasulullah, bukan keluarga Nabi SAW. Namun dia dengar ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah bahwa setelah Nabi disiksa di Makkah, di antara yang menyiksa, yang menggoda kaum muslimin adalah Abu Jahal. Dia ingin lihat nama wajahnya Abu Jahal. Dalam keadaan yang sama, anak yang satu menarik bajunya lagi. Ia berkata begitu pelan dalam riwayat agar yang sebelah tidak mendengar. Dia katakan, wahai mama, yang mana Abu Jahal? Saya diutus oleh orang tua saya untuk bunuh yang namanya Abu Jahal, karena dia menyiksa Rasulullah SAW. Maka kata Abdurrahman bin Auf, ketika saya mendengar ucapan kedua tersebut, saya menjadi lebih kuat.
Dan belum selesai perbincangan saya dengan kedua orang tersebut, saya lihat Abu Jahal sedang mengambil mematikan pasukan. Abu Jahal dengan badan yang besar, menunggangi tunggangannya, lengkap dengan persenjataannya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Zaka sahibuna." Itulah orang yang kalian cari. Belum selesai aku tunjuk, kata Abdurrahman bin Auf dalam riwayat, belum selesai aku katakan kebicaraan, anak tadi melesat dengan pedangnya, terus lari ke depan, terus mereka kejar-kejaran sampai mereka mendekati Abu Jahal. Dalam riwayat, kedua anak ini mengatakan saya dan satunya, jika kita bertemu dengan Abu Jahal orang yang badannya besar. Maka apa yang kita lakukan? Pukul kakinya dan kaki tunggangannya supaya dia jatuh. Dan ketika dia jatuh, tusuk dia di bagian dada, di leher. Maka kedua anak tadi lari, satu sama lain saling memukul salah satu dari anak tersebut namanya Mu'adz. Dia pukul kaki kendaraannya dan dia pukul kaki Abu Jahal. Tersungkur Abu Jahal. Ketika tersungkur Abu Jahal, anaknya Ikrimah yang kelak akan menjadi seorang sahabat melihat ayahnya dipukul oleh seorang pemuda, maka Ikrimah menghunuskan pedangnya, ditebas tangan anak tadi dan copot tangan anak tadi, tulangnya dari bagian tubuhnya kecuali dagingnya yang masih menempel. Anak tersebut masih meriwayatkan, ia katakan, maka naik salah satu dari kami berusaha menusuk badannya Abu Jahal. Kemudian kami pun berusaha menusuk satu sama lain. Kemudian kami kembali lari menuju Rasulullah SAW. Ketika kawanku lari, sedangkan tanganku masih menempel dagingnya di badanku. Aku khawatir kawanku lebih cepat datang kepada Rasulullah SAW. Maka aku injak tanganku tadi dan aku lepaskan tanganku agar aku bisa sampai kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu untuk mengabarkan bahwasanya kami telah membunuh orang yang telah menyiksa oleh Rasulullah. Sampai kepada Nabi SAW. Kedua anak tadi berebut mengatakan, ya Rasulullah, karena cintanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami telah bunuh Abu Jahal, saya yang bunuh Abu Jahal. Maka Rasulullah lihatkan kepadaku kedua pedang kalian. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian telah membunuhnya. Sesungguhnya kalian telah membunuhnya. Kalian berdua telah melakukan jihad fisabilillah. Kalian berdua telah melumpuhkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun umat ini yang menyiksa Rasulullah. Maka Rasulullah mengutus Ibnu Mas'ud untuk mengecek apakah betul Abu Jahal telah dikalahkan. Dan ternyata Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal sudah tergeletak dan dilengkapi, dibunuhlah Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwan rahimahullah, lihat bagaimana di khutbah pertama tadi betul-betul Allah yaghris, Allah tanamkan cinta kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang bertemu Nabi, kepada sahabat-sahabat Rasul Nabi, bahkan kepada anak-anak muda yang bertemu Nabi. Mereka tidak rela Rasulullah SAW dicela. Mereka tidak rela kalau ada orang yang melukai Rasulullah SAW. Mereka tidak rela kalau ada orang yang menista Rasulullah SAW. Maka sama kewajiban tadi ada dalam diri kita. Namun Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah SAW telah wafat. Tidak ada orang yang akan datang menyakiti Rasulullah SAW sekarang ini, menyakiti tubuhnya yang mulia. Namun cinta kepada Nabi tetaplah harus ada. Para ulama menjelaskan, cinta kepada Rasulullah SAW bukan birisan. Bukan mengatakan saya cinta, bukan. Tapi cinta kepada Rasulullah SAW perlu bukti. Dan di antara muqtadayat hubbun Nabi, di antara konsekuensi mengatakan cinta kepada Rasulullah, beriman kepada Nabi SAW, paling tidak seorang muslim saat ini dia melaksanakan pertama. Yang pertama, ta'atuhu fima amara. Kalau orang cinta kepada Rasulullah, maka taatilah Rasulullah di semua yang Rasulullah perintahkan. Apa yang datang dari Rasulullah, lakukan. Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum."
apa yang aku perintahkan kepada kalian, datangi siksa kalian. Ini bukti cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai Rasulullah terhadap semua kabar yang Rasulullah datang atau kabar yang datang dari Rasulullah. Ketika datang sebuah hadis menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara gaib, tentang bahwasanya setiap amalan kita dicatat oleh para malaikat, tentang setiap adanya malaikat setiap pagi berputar kemudian mengatakan Allahumma khluf, atau kama qala ya Allah, gantikanlah lil munfiqi khalafa wa lil mumsiki talafa. Allahumma a'ti mumsikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kata malaikat tersebut, berikanlah setiap orang yang berinfak di pagi hari ganti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, dan berikanlah kerugian kepada orang yang pelit di pagi hari. Kita tidak melihat malaikat, namun kita mempercayai kabar yang datang dari Rasulullah. Maka beriman kepada Rasulullah dan cinta kepada Nabi, tasdiquhu fima akhbar. Yang ketiga, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi seluruh larangan yang Rasulullah SAW larang kepada kita. Seperti hadis yang kita sebutkan yang pertama tadi, apa yang Rasulullah SAW larang, jauhi, tinggalkan. Tidak ada yang dilarang oleh Rasulullah SAW kecuali pastilah buruk. Tidak ada perkara yang Rasulullah khawatirkan kepada kita kecuali itu adalah sebuah perkara musibah besar. Maka perlu kita percaya terhadap perkara yang Nabi SAW larang. Berhenti dari mengikuti hawa nafsu. Taubat kepada Allah dari melanggar perintah Rasulullah. Para sahabat ketika mereka berperang Uhud, cuma karena mereka menyelisihi perintah Nabi turun dari Jabal Rumah, Allah memberikan mereka kalah dalam perang. Menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Yang keempat pada jamaah Allah Subhanahu wa taala, wa alla yu'abadallahu illa bima syara'a. Bukti cinta kepada Nabi SAW itu bukan hanya dengan lisan, tapi tidak menyembah Allah kecuali dengan tata cara yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena Islam itulah sempurna. Dan di antara bentuk makna dua kali syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah empat perkara tadi. Bahwasanya tidak beribadah kecuali memastikan ibadah ini memang Nabi SAW memerintahkan. Memang ada ayatnya di dalam Al-Quran, memang ada petunjuk dalam hadis Rasulullah SAW, memang disarankan oleh syariat Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Disebutkan dalam riwayat, kelak nanti ketika Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berdiri di haudnya, di telaga yang Allah janjikan buat beliau dengan jumlah gelas, jumlah bintang. Kemudian dia panggil umatnya satu-satu masuk. Mungkin sebagian orang bertanya, bagaimana Nabi kenal dengan kita? Tidak pernah bertemu dengan kita. Rasulullah menjelaskan dalam hadis lain, dibangkitkan umatku ghurran muhajjalin min atharil wudu. Dibangkitkan umatku dalam keadaan bagian-bagian anggota wudunya terang, sehingga Nabi kenal dengan umatnya. Ketika Nabi panggil ummati, malaikat menghalangi sebagian orang dari umatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, itu umatku. Kata malaikat, wahai Muhammad, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan semalam. Maka ketika Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat, kata Rasulullah, suhqan, menjauh, usir dari telaga Rasulullah. Pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah perlu bukti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Para ulama mengatakan sesungguhnya orang yang cinta itu taat dan dia patuh tunduk terhadap orang yang dia cintai. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita
menanamkan di hati kita rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu semua tidak mungkin kecuali dengan kita mempelajari ayat dan hadis Rasulullah. Bagaimana kita tahu perintah yang Nabi perintahkan? Bagaimana kita tahu kabar yang kita harus percayai? Bagaimana kita tahu larangan yang Nabi larang? Bagaimana kita tahu cara beribadah yang benar? Kalau seandainya setiap hari 24 jam kita hanya perkara dunia, tidak ada waktu untuk duduk membuka Al-Quran, kitab hidayah, tidak ada waktu duduk membuka hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa kenal dengan Nabi? Bagaimana kita bisa tahu syariat Nabi? Tidak ada jalan kecuali dengan kita meluangkan waktu mempelajari syariat Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.